Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Yes, intonasinya makin naik ya. Oke, semangat pagi. Pagi, yes. Oke, terima kasih. Ya, Elizabeth sudah masuk. Terima kasih Bu Mas Diani sudah menemani kami. Kita akan dulu, segera. Ibu. Ya, silahkan. Izin dulu Ibu, saya mobile pakai HP. Saya ada urusan di Haji Kala dulu. Oke, Ya. silahkan. Oke, Tidak ada siap. masalah, Terima kasih aman. banyak. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, pada pagi hari ini Bapak Ibu masuk pada agenda yang kedua, luar biasa. Setelah melewati agenda 1, siapa yang mengajar agenda 1? Ibu Vivi. Vivi Vijayalaksmi. Ibu Vivi ya yang mengajar. Kalau suaranya Ibu boleh terdengar baik? Iya, Bu. Baik, Bu. Ya, oke. Ini kita akan masuk pada agenda 2. Ya, ini nilai-nilai dasar ASN. Jadi kita akan masuk. Mohon izin Ibu share screen ya. Hari ini Ibu mendapat teman baru ya, 9 orang teman baru. Nah, ada yang golongan 3, ada yang golongan 2. Jadi tugas kelompok hanya 1. Ibu membaginya di golongan 3, kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk 2 orang itu nanti Ibu sampaikan siapa yang masuk kelompok 1, siapa yang masuk kelompok 2 ya. Supaya karena untuk membagi kelompok harus ada ketuanya. Sehingga kalau hanya 2 orang, Ibu tidak bisa menunjuk ketua karena akan double ketuanya. Ya, bisa ya? Dipahami. Oke. Ibu ingin berkenalan dulu dengan Bapak Ibu ya. Sebutkan nama panggilan kecil, nama kesayangan, instansinya apa, dan nilai MOOC tertinggi berapa. Yang tertinggi saja, tidak usah tahapan-tahapannya disebut. Oke, Ibu ingin pertama dulu Dr. Hijra Pratiwi. Mana, Bu? Hadir, Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Hijra Pratiwi, bertugas di Puskesmas Sumbersari. Nilai MOOC saya 98. Panggilannya siapa? Oh, panggilannya Hijrah. Biasa dipanggil. Ya? Hijrah. Hijrah. Wah, Ya. panjang banget ya, biasanya Ija. Kalau tidak begitu ya, oke, terima kasih Hijrah. Yang kedua, Arwan Lola. Mana itu? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arwan Lola. Saya berasal dari instansi SD terpencil Salubanga. Nama panggilan Arwan, nilai MOOC 86. Terima kasih. Oke. Terima kasih Arwan. Lanjut Elizabeth Toding. Ya, Halo. Salam. Nama saya Elizabeth Toding Pakambana. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Palasa. Nama panggilan saya Elis. Nilai MOOC saya 92. Oke, terima kasih Elis. Lanjut Ismail. Ibu memanggil nama kecil saja ya. Mohon maaf supaya kita lebih akrab. Ismail Hasbullah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail, biasa dipanggil dengan Mail. Biasa juga diejek dengan Mail bin Mail lah. Untuk tempat tugas saya berada di SMP Negeri 2 Ampi Babo. Nilai MOOC kemarin dapatnya 92. Oke, terima kasih Mail. Lanjut Muhammad Alam.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Alam, biasa dipanggil dengan Alam saja. Bertugas di SMP Satap Negeri Karya Mandiri, nilai MOOC 86. Oke, terima kasih Alam. Lanjut nih Made Siti Nurhayati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nimade Siti Nurhayati, biasa dipanggil Made Siti. Saya bertugas di SD. Dipanggilnya siapa? Panggilan kecilnya di rumah. Made Siti, Bu. Made Siti. Bisa juga dipanggil Made. Iya. Iya. Saya bertugas di SD Negeri 1 Tuladenggi, Kecamatan Mautong. Nilai MOC kemarin 78, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Made. Lanjut Nurvita. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Nurvita, biasa dipanggil Vita Bu. Saya bertugas di SMP Negeri 3 Tinombo. Kemudian nilai MOC tertinggi 90 Bu. Oke, terima kasih Vita. Terima kasih Bu. Selanjutnya Vigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Iya, pagi. Perkenalkan, nama saya Vigi Meir Dasari. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Mautong. Nama panggilan saya Igi. Nilai MOOC saya 96. Oke, terima kasih Igi. Yang terakhir Yogi. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Yogi Wandiras. Nama panggilannya Yogi. Saya bertugas di Puskesmas Torwe. Nilai MOOC saya kemarin 90, Bu. Oke, terima kasih Yogi. Jadi Ibu dapat teman baru lagi ya. Luar biasa. 9. Kalau Ibu jalan-jalan, Ibu bisa mampir di mana ya untuk say hello, untuk bincang-bincang. Siapa tahu ada buah di sana bisa makan bareng-bareng. Parigi itu terkenal loh dengan buahnya yang enak-enak. Karena Ibu lama di sana. Ibu pernah 5 tahun juga menjelajah dari Sausu sampai Mutong ya. Jadi Ibu tahu daerahnya. Luar biasa suburnya. Sangat baik. Oke, Ibu akan memperkenalkan diri juga. Bisa kelihatan slide-nya Ibu? Slide-nya Ibu bisa kelihatan? Bisa, Ibu. Iya, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Hari ini kita akan sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar, sharing tentang agenda 2 yang diistilahkan dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Ya. Tapi sebelumnya Ibu perkenalkan diri dulu ya. Ya, Ibu diberi nama Stince marganya Wirianto. Ibu mendapat gelar insinyur pada Institut Pertanian Bogor dan MSI pada Universitas Tadulako. Ibu lahir di Buol, bagian utara Sulawesi Tengah, 5 September 64. Ibu sudah tua, ya cukup tua. Jadi ada yang satu tanggal dengan Ibu, kalau 1 tahun tidak mungkin ya, 1 tanggal. Tidak ada yang 5 September ya. Oke, Ibu saat ini pembina utama Muda Widya Suara Ahli Madya. Alamat Ibu di Jalan Sempati ayat nomor 1. Ya, siapa tahu ada yang mampir, silahkan. Ini kantor Ibu di Jalan Esparman, BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Ibu punya pengalaman sedikit. Ibu pernah dipercayakan di beberapa instansi di Kabupaten Ibu. Ibu lahir di Buol, di Kabupaten Buol ini ya. Jadi, dan Ibu juga pernah menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian selama 11 tahun. Jadi sambil pegawai, sorenya Ibu pergi mengajar karena Ibu punya passion itu mengajar. Ya, ini banyak Bapak Ibu guru ya. Ibu suka, Ibu senang hati kalau habis mengajar rasanya gembira, bahagia ya. Jadi itu passion namanya ya. Makanya Ibu menjadi Widya Suara. Walaupun sudah melanglang buana di struktural 15 tahun, tapi Ibu lebih senang ya mengajar. Sehingga Ibu memilih menjadi Widya Suara. Meninggalkan struktural itu. Nah, oke. Itu perkenalan Ibu. Ibu punya anak 3. 1 sudah
selesai dari UGM, 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer, dan 1 bonus masih SMP. Bonus ya, udah masa tua masih punya anak waktu itu. Jadi sudah umur 43, ibu masih punya anak. Jadi kalau ada yang kawin dan belum punya anak, tidak usah khawatir, ya. Pasti kalau memang dia tidak bermasalah apa, dia pasti ada. Tapi yang jelas kalau Igi, pasti Igi tahu ya. Baik, teman-teman, Ibu memanggil teman-teman, adik-adik ya, Bapak Ibu terserah ya. Ibu sudah melihat semua sudah lulus MOC. Ya, jadi tetapi ingat, Ibu ingin sekedar mengingatkan dasar kebijakan karena pengalaman Ibu ini banyak yang mengutip dari laporan teman lupa mengganti tahun dan itu akan didapat oleh penguji. Kok ambil dari mana ini? Tahun berapa punya? Angkatan berapa punya? Ya, karena sekarang sudah berubah. Ya, coba ya. Kalau nomor 1 ini tidak berubah. Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tentang ASN tidak berubah. Kalau yang nomor 2 ini sudah berubah. Dahulu dia PP nomor 11 tahun 2017. Saat ini nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen ASN. Nah, nomor 3 ini yang paling berubah agak hati-hati. Dia lalu ini nomor 1 tahun 2021. Nomor 1 lalu. Sekarang dia nomor 10 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Jangan salah ya, adik-adik. Sekarang nomor 10. Nah, yang keempat ini pedoman ini tiap tahun berubah. Ini nomor 13 tentang pedoman penyelenggaraan dan nomor 14 tentang kurikulum. Ibu sekedar mengingatkan. Mari kita lihat ya. Orientasi peserta agenda 1 sudah diberikan oleh Ibu Vivi. Semua sudah mendapat isu? Sudah bisa menganalisis isu? Sudah. Sudah, oke. Sudah konsultasi dengan mentor isunya? Sudah konsultasi dengan mentor? Belum, Bu. Kalau sudah syukur ya, kalau belum segera, jangan menunda ya. Karena latihan Ibu ini sudah menjurus ke sana ya, supaya tidak kerja 2 kali. Kalau belum konsultasi, sudah bikin tugas terakhir mentor tidak setuju dan harus berubah, akibatnya bikin lagi. Nah, agenda pertama sudah dibawakan oleh Ibu Vivi tentang sikap, perilaku, dan bela negara. Agenda 2 saat ini, nilai-nilai dasar PNS atau ASN, sama saja ya. Harapannya setelah agenda 3 dan agenda 4, evaluasi akhir, Bapak Ibu akan menjadi PNS yang berkarakter smart ya, sebagai pelayan masyarakat. Kita lihat di sini, ini keterkaitan antara agenda 1, agenda 2, ya, agenda 3 dan agenda 4. Dari semua agenda 2 ini akan melihat nilai-nilai dasar ASN yang akan diimplementasikan atau diaktualisasikan. Didukung oleh isu yang diangkat dari agenda 3. Ya, isu diangkat dari agenda 3, tetapi sebelumnya telah dipelajari di agenda 1 bagaimana cara menemukan isu dan menganalisis isu, ya, sudah didapat dari agenda 1. Di agenda 1 ini bagaimana membangun kesadaran, ya, kecintaan, semangat dan tanggung jawab bela negara, ya, dalam profesi kita sebagai aparatur sipil negara atau PNS. Setelah itu akan didukung oleh MTSL dan PKTBT, ya, di sini. Dalam habituasi kita akan kalau dia terbiasa itu akan menjadi hal yang biasa. Karakter dengan tanpa sadar kita lakukan, ya, tanpa sadar kita sudah lakukan. Oke. Nah, untuk bagaimana ciri-ciri PNS berkarakter smart itu ada 8, ya, ada 8. Baik, ini deskripsi singkatnya.
Agenda 2 pembelajaran ini diberikan untuk membekali Bapak Ibu dengan menginternalisasikan nilai-nilai dasar PNS yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan. Ya, ada 3 kan fungsi ASN. Salah satunya adalah pelayan publik. Adakah di sini yang tidak suka sebenarnya jadi PNS? Cuma karena diminta oleh mama, papa, kakek, nenek, tante, om, jadi PNS kau ikut tes. Ternyata karena pandai, lulus deh. Nah, ada yang begitu. Saya ini ibu, saya tidak suka sebenarnya jadi PNS. Saya mau jadi pedagang. Ya, tapi sekarang kita syukuri saja bahwa jalani hidup ini itu namanya garis hidup ya. Jalani hidup ini ya disyukuri supaya kita bisa melakukannya dengan baik. Nah, diharapkan ya dengan belajar agenda 2 ini Bapak Ibu akan mampu untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Bertanggung jawab ya, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dengan profesi kita masing-masing. Apakah kita sebagai guru, sebagai dokter, perawat, bidan ya, terus belajar. Jangan saya kan sudah jadi guru, sudah jadi PNS. Ya, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, ya, mengembangkan kemampuan kita karena ilmu ini terus berjalan, terus berputar. Saling peduli dan menghargai perbedaan. Ini sangat penting karena kita tidak kerja sendiri, kita kerja dengan lingkungan kita yang beragam, ya. Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Di agenda 1 Ibu Vivi sudah menanamkan ini, ya. Bagaimana nilai-nilai bela negara itu harus tertanam dalam jiwa kita. Terus berinovasi, ya. Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Karena kan perubahan keinginan ini berubah-ubah ya, kondisi berubah-ubah sehingga kita harus berinovasi dan membangun kerjasama yang sinergi. Tujuan pembelajaran ya, di sini bagaimana setelah mengikuti pembelajaran ini, maaf ya, salah. Bapak Ibu mampu mengaktualisasikan nilai-nilai yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kenapa Ibu tanya nilai emosi? Karena Bapak Ibu sudah belajar berakhlak ini dari emosi dan sudah lulus ya. Ibu juga sudah pernah emosi dan dites dengan belajar. Wah, luar biasa kerasnya belajar ya. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu akan memperlihatkan dulu ya film pendek. Nanti bisa masing-masing memberi komentar. Kalau memutar film atau video harus share sound-nya diklik ya. Share sound harus diklik supaya suaranya kedengaran. Oke, ini cuma sekedar memberitahu, pasti Ibu sudah memahaminya. Ibu cuma mengulang saja ya. Kalau Ibu ini zaman kolonial, dari mesin tik dulu ya sampai komputer besar. Dulu pahlawan-pahlawan ini berjuang dengan angkat senjata. Bisa kedengaran suaranya? Mengorbankan darah, bahkan nyawanya. Kedengaran suaranya? Kemerdekaan bukanlah akhir, namun suatu awal untuk berjuang dengan cara baru, dengan menjadi ASN yang berakhlak. Ada yang bisa saya bantu, Bapak? Saya mengurus akta kematian istri saya, apa bisa? Sudah isi online, Bapak? Saya tidak bisa online. Saya tinggal sendiri. Tidak ada yang bantu. Bisa nggak
nggak usah online. Bapak tidak perlu khawatir, mari saya bantu pengisian dalam website kami. Oke Bapak, 3 hari lagi Bapak bisa ke sini untuk mengambil akta kematian istri Bapak. Terima kasih banyak ya Pak. Sedikit-sedikit saya sudah paham pendaftaran online. Semoga kedepannya tidak merepotkan kamu lagi ya Dik. Tidak merepotkan kok Bapak, itu memang sudah menjadi tugas saya. Pak, KTP saya kan hilang. Saya ntar lagi nih mau pergi ke luar negeri nih. Saya harus buat paspor. Kira-kira gimana caranya Pak ya? Nih, Pak, biar ekspres. Maaf Pak, layanan di sini semua gratis. Tenang aja Pak, hanya 3 hari, Bapak tinggal mengikuti prosedurnya dan semua selesai. Iya deh, nggak apa-apa, 3 hari aja. Cepet juga ternyata ya. Tumben, sampai nyamperin saya ke kantor gini. Mau ngapain sih? Ada apaan tumben nih? Gini, kita kan sudah ketemu terakhir pas SMA. Terus ya kangen aja. Tapi ya sebenarnya sekarang kan lagi penerimaan CPNS. Kebetulan adik saya mau ikutan nih. Kamu bisa nggak bantu-bantu biar jadi PNS? Kan kamu udah jadi pejabat. Waduh bro, nggak bisa. Ikutin aja lah tesnya. Ya udah, kalau kayak gitu kasih tahu aja soal-soalnya. Kan bisa dihack-hack gitu nggak sih? Dibocor-bocorin. Kasih tahu dong, ya. Duh, nggak bisa bro. Itu namanya membocorkan rahasia negara. Saya disumpah untuk tidak memberitahu rahasia negara. Sorry ya. Masa pandemi COVID tidak menyurutkan semangat saya untuk tetap produktif. Kita harus menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kreativitas dan inovasi harus terus dikembangkan. Work from home bukan berarti bermalas-malasan. Oke, bagaimana tim? Ada masukan? Besok kita kerja sesuai dengan job desk masing-masing, oke? Oke, siap. Thank you. Sekarang bukan dengan darah dan nyawa yang kukorbankan dalam perjuanganku. Musuh tetap ada, godaan untuk memperkaya diri dengan singkat, bahkan melawan diri sendiri terhadap kemalasan. Senjataku bukan lagi bambu runcing atau bedil. Senjataku adalah menjadi ASN yang berakhlak. Aku siap jadi ASN berakhlak yang bangga melayani bangsa. Kalau kamu? Oke. Baik teman-teman, dia bertanya, kalau kamu? Sekarang ibu yang bertanya ya. Maaf ya, ibu hilang dulu soundnya supaya sekarang ibu ingin tanya, kalau kamu bagaimana? Ya, silakan masing-masing beri komentar yang singkat. Apa yang bisa didapatkan dari video singkat itu atau apa yang bisa dilakukan ya sebagai masing-masing profesi. Silakan mulai dari Arwan. Mana Arwan? Silakan Arwan. Semuanya berkomentar ya, semuanya berkomentar. Ibu ingin dengar. Kan sudah mempelajari MOC. Ini namanya mereview ya, mereview apa yang sudah didapatkan dari MOC dan melihat tadi ibu memancingnya dengan memperlihatkan sedikit film singkat agar bisa mengingat kembali ya. Atau siapa yang raise hand sebelum ada yang ingin raise hand? Silahkan. Siapa ingin berpendapat? Dia tanyakan kalau kamu ya karena ibu tanya ya. Kalau Mail apa? Silahkan komen siapa yang duluan?
Arwan, mic-nya dihidupkan supaya tidak Ibu bisa mendengar. Arwan dulu ya. Silahkan. Terima kasih atas kesempatan ini. Kaitan dengan nilai-nilai berakhlak. Oh iya, Bu. Silakan. Terima kasih. Bisa di profesimu ya, Iya. bisa. Oke, silakan. Setelah saya melihat video tadi dengan dikaitkan dengan materi yang telah saya pelajari, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh aparatur sipil negara atau ASN, yaitu ada 3 fungsi kita sebagai ASN. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi ini harus dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan juga harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Terdapat 7 nilai dasar berakhlak yang harus dimiliki oleh ASN dalam menjalankan tugas dan dapat dilaksanakan sesuai dengan jabatan kita masing-masing. Jabatan saya sebagai guru, yang pertama adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang dimana berorientasi pelayanan yang harus dilakukan langsung oh iya Bu, ke profesimu saja masing-masing, oh, iya. supaya jadi langsung ke masing-masing. Saya sebagai guru berorientasi pelayanan yang saya lakukan ya. Oke. Oh iya. Ya, saya sebagai guru berorientasi pelayanan yang harus saya lakukan yaitu memberikan pelayanan kepada murid-murid saya, mengajar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, yaitu ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. Juga di dalam menjalankan tugas itu kita tidak boleh menyalahgunakan kewenangan jabatan, tetapi justru kita harus mempertanggungjawabkan di depan publik. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Arwan. Jadi jangan seperti tadi ya. Ada tetangga, ada ibu misalnya, yang anak tetangganya juara. Aduh, dia juga mau. Wah, dia juga mau anaknya juara. Padahal ini anaknya pas-pas, ya. Kan kemampuan itu sudah dari sononya ya. Dari kalau dokter dia tahu itu ya. Tapi intinya dari biologi kita sudah belajar juga. Kemampuan seseorang itu selain lingkungan juga genetik berpengaruh. Nah, mungkin saja anaknya pas-pas sehingga hanya naik-naik kelas saja, tapi dia juga gengsi. Weh, anak tetangga juara, saya punya anak ini hampir-hampir tiap naik kelas. Bagaimana saya bisa sama ibu guru dulu? Wah, ibu guru, boleh tidak kau bikin anakku jadi juara juga, biar cuma juara 2, tidak usah juara 1. Ini ada oleh-oleh ini dari Bandung. Wah, istilahnya di lingkungan kita pengaruh itu banyak. Ya, tapi kita harus tetap teguh. Oke, lanjut sekarang Mail. Gimana kabar Mail? Silakan Mail komentarnya. Baik. Untuk saya sebagai seorang guru dalam menerapkan nilai-nilai ASN, yang pertama itu berorientasi pelayanan itu memberikan pelayanan yang optimal, yang ramah, cekatan dan solutif. Artinya memberikan pelayanan kepada siswa-siswa dan orang tua siswa dengan ramah lah. Kemudian untuk akuntabel itu bertanggung jawab atas tugas-tugas yang telah diberikan. Artinya selalu hadir tepat waktu di sekolah, melaksanakan tugas dengan sesuai dengan
apa yang telah diberikan. Kemudian untuk kompeten itu selalu belajar dan belajar lagi, karena teknologi akan terus semakin berkembang. Jadi kalau kita sebagai seorang guru harus mengikuti perkembangan teknologi itu supaya tidak tertinggal dari siswa biasanya. Kemudian harmonis itu saling menghargai sesama guru, walaupun tidak diskriminatif. Kadang kan kita sesama guru berbeda-beda dari suku-sukunya. Termasuk saya kan, saya adalah pendatang di daerah itu. Jadi, ya. Dari mana asalnya? Aslinya dari mana? Dari Palopo, Bu. Oh, dari Palopo. Oke. Jadi kita harus membangun suasana yang harmonis antar sesama guru dan kepada anak didik kita. Kemudian loyal itu apa ya? Ya, menjaga rahasia-rahasia yang ada di sekolah, yang kecilnya ya. Jadi kalau ada sesuatu ya jangan sampai keluar dari lingkungan sekolah. Kemudian ada guru yang kasih bocor ya, guru yang kasih bocor soal karena ada iming-iming. Oke. Karena ada keluarga, ini jangan sampai seperti itu. Untuk yang adaptif, menyelesaikan diri terhadap perubahan hampir sama dengan kompeten tadi. Jadi perubahan-perubahan yang ada di sekolah itu mengikuti. Kemudian yang kolaboratif, saling bekerja sama dengan guru untuk menyukseskan peserta didik kita. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebagai guru di daerah-daerah terpencil, karena kita belajar di tempat yang sudah lengkap, pas sampai di sekolah, aduh, sekolah ini tidak ada labnya, tidak ada perpustakaannya. Bagaimana saya mau mengajar ini? Kita mari adaptif, ya. Kita lihat lingkungan kita. Oke, lanjut. Sekarang Ibu ingin komentar dari Hijrah. Silahkan Bu Hijrah. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Yang pertama mungkin saya mau komentari tentang video yang tadi. Yang pertama ada beberapa kondisi, yaitu yang pertama mengurus surat kematian. Ini menunjukkan sikap berorientasi pelayanan. Artinya betul-betul dia melakukan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa melihat latar belakangnya, entah dia pintar atau seperti apa. Kemudian terlihat juga sikap harmonis, yaitu saling peduli kepada bapak tadi, dan kemudian kompeten bahwa dia tahu apa yang harus dilakukan. Nah, untuk di profesi saya sebagai dokter gigi, yang saya lakukan yaitu saya melakukan pelayanan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka. Kebetulan di tempat saya itu banyak suku, kebanyakan Bali, pendatang Bugis, itu saya kerja semua tanpa melihat apakah dia pasien BPJS, atau pasien umum, atau pasien tidak mampu, seperti itu. Itu juga menunjukkan kompetensi saya sebagai dokter gigi bahwa saya bisa melayani mereka dengan baik. Kemudian kondisi yang kedua tadi, orang yang membuat KTP, kemudian dia ingin menyuap petugas, dan petugasnya menunjukkan sikap akuntabel, yaitu bertanggung jawab, jadi dia tidak menerima suap tersebut. Kalau di tempat kerja saya yang bisa saya lakukan, yaitu menggunakan alat-alat kedokteran gigi secara barang milik negara. Jawab. Ya, karena kebanyakan ibu terus terang lihat ada dokter gigi sampai bawa pulang. Biasa kan dia praktek pribadi. Jadi alat atau bahan kan dibawa pulang ke rumah. Ya, betul sekali. Seperti itu. Jadi saya betul-betul gunakan hanya untuk kepentingan pasien di puskesmas. Kemudian kondisi yang ketiga, tadi ada temannya meminta untuk membantu jadi PNS.
PNS ini menunjukkan sikap loyal bahwa dia menjaga kerahasiaan negara meskipun teman lama dia tidak membocorkan rahasia negara tersebut. Nah, yang saya lakukan di tempat kerja saya itu mengenai rekam medik karena itu tidak boleh disebarluaskan. Jadi yang boleh tahu hanya dokter dan pasien dan keluarga pasien. Seperti itu contohnya. Kemudian kondisi yang keempat, tadi ada contoh WFO, work from home, dengan kondisi pandemi, bagaimana kemudian menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Itu menunjukkan sikap adaptif, kolaboratif juga, yang saya lakukan di tempat kerja saya, karena ini pandemi ini merupakan perubahan luar biasa, terutama bagi saya dokter gigi. Dari awalnya saya bekerja pasien cuma pakai Snelly, kemudian pandemi datang, betul-betul harus pakai hazmat yang menutup dari atas sampai bawah, yang itu menunjukkan sikap saya mau berubah seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Jera. Jadi luar biasa. Sini bagaimana kita bisa melakukan ya profesi kita sesuai dengan nilai-nilai ASN berakhlak ya. Oke, sekarang silakan Alam. Silakan Alam berkomentar. Ya Bu, makasih kesempatannya. Di akhir video tadi dipertanyakan bahwa apakah kamu siap untuk menjadi seorang ASN? Kalau saya sendiri ditanya begitu. Yang berakhlak. Iya, yang berakhlak. Harus siap 100% untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan tugas. Yang pertama itu yang berorientasi pelayanan. Seorang guru itu harus memberikan pelayanan yang prima kepada siswa-siswinya tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, budayanya. Jadi harus disamaratakan. Kemudian nilai yang kedua itu akuntabel. Jadi seorang guru itu harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Jadi guru itu harus datang tepat waktu di sekolah. Jangan sampai siswanya lebih dahulu datang ketimbang gurunya. Berarti kita di sini tidak memberikan contoh kepada siswa. Kemudian yang ketiga, kompeten. Jadi seorang guru itu harus kompeten. Di mana tadi Ibu bilang bahwa perubahan yang terjadi pada saat ini itu begitu cepat. Jadi apabila kalau kita tidak kompeten, bisa jadi malah siswa yang lebih pintar ketimbang gurunya. Pintar. Kemudian yang keempat, nilai harmonis. Jadi seorang guru itu harus menghargai antar sesama guru-guru yang lainnya. Kemudian antar sesama guru juga itu harus saling tolong-menolong apabila ada guru yang lainnya itu mengalami kesusahan. Kemudian yang kelima, misalnya ada yang gaptek ya, masih gaptek bikin PowerPoint. Ya Bu. Oke, lanjut. Ya, Bu. Kemudian yang loyal. Jadi seorang ASN itu harus berusaha menjaga nama baik lingkungan kerjanya, menjaga baik pimpinannya. Kemudian tidak boleh membocorkan rahasia-rahasia sekolah. Misalnya ada keluarga kita ini yang bersekolah di tempat kita, karena kita anggap dia keluarga, akhirnya kita membocorkan misalnya soal-soal ujian kepada siswa tersebut. Ini tidak boleh kita lakukan. Kemudian yang adaptif. Jadi seorang guru itu harus cepat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Misalnya contohnya saya di sini yang berasal dari luar dari Sulawesi Tengah itu datang ke lingkungan baru itu harus kita berusaha bersosialisasi dengan masyarakat. Alam dari mana? Alam dari mana? Dari selatan Bu, Kabupaten Endrekang. Oh, Endrekang. Oke. Lanjut. Kemudian yang terakhir itu tentang kolaboratif. Jadi seorang ASN itu harus bekerja sama antara ASN yang lainnya. Jangan kita merasa pintar sendiri, akhirnya kita tidak ingin berbagi bersama. Mungkin itu komentar dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Alam, luar biasa. Jadi maksud Ibu
bagaimana kita memahami nilai dasar ini dengan kita implementasikan dalam profesi kita sebagai ASN. Baik, terima kasih. Selanjutnya silahkan Vita. Silakan Vita. Iya. Siap, Bu. Terima kasih. Sebelumnya saya komen dulu terkait video tadi yang Ibu tayangkan. Di situ terlihat bahwa seorang ASN yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan nilai dasar ASN, yaitu berakhlak yang ditetapkan oleh Pak Presiden. Di situ dia memberikan pelayanan bahwa ada seseorang yang masih susah untuk menyesuaikan diri dengan internet, sehingga dia ASN ini memberikan pelayanan membantu sehingga terlaksana, sehingga kebutuhan masyarakat tadi bisa terpenuhi, dan juga akuntabel, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Kemudian kalau ditanya apakah Anda siap jadi seorang ASN yang berakhlak, tentu harus siap sebagai seorang ASN melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan nilai berakhlak ini. Oke, saya akan menjelaskan apa yang akan saya lakukan di lingkungan saya seorang guru di lingkungan sekolah sesuai dengan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Tentunya di sini memberikan pelayanan kepada siswa, mengajar, tidak melihat dari apakah ini siswa dari berkemampuan, maksudnya dari keluarga yang lebih atau keluarga yang sederhana, ekonominya di bawah. Ya, tidak dilihat dari situ, Bu. Tidak juga melihat, oh ini siswa ini pintar, siswa ini agak setengah mati untuk menangkap materi. Tidak. Tapi bagaimana caranya supaya semuanya bisa rata gitu. Meskipun memang kemampuan seseorang berbeda. Tapi bagaimana cara kita sebagai seorang guru memberikan pelayanan kepada mereka. Kemudian akuntabel, bertanggung jawab dengan tugas yang akan dilaksanakan. Ya tentunya datang dengan tepat waktu di sekolah, kemudian menyelesaikan tugas-tugas administrasi termasuk pembuatan RPP, itu setiap semester dibuat, ya harus dibuat agar proses pembelajaran itu terencana dengan baik selama 1 semester tersebut. Kemudian kompeten di sini bagaimana cara kita itu sudah tadi termasuk dengan siswa yang terbelakang kemampuannya, maksudnya agak susah menangkap materi pembelajaran, apalagi saya sebagai guru matematika itu agak susah, Bu. Banyak yang lambat penangkapannya terkait dengan bagaimana cara kita supaya mereka ini bisa teratasi masalah-masalah itu sedikit demi sedikit gitu. Jadi diberikan membuatkan misalkan pembelajaran seperti biasanya hanya melalui pembelajaran konvensional melalui papan tulis. Ya, bagaimana caranya kita gunakan alat peraga atau media lain yang bisa membantu pemahaman siswa dalam belajar itu. Dan lebih bagus lagi, sekarang materi tidak hanya lewat dari buku, tapi lewat internet pun banyak, tinggal diambil dari situ. Tinggal cara saya bagaimana? Iya, Bu. Alhamdulillah di tempat saya ada jaringan, Bu. Oh, aman ya, di Nombok ya, betul. Di Nombok ya. Kemudian harmonis ya, menjaga saling menghargai, saling tolong menolong, karena biasanya ada yang saya ketahui tapi teman-teman kerja belum tahu, termasuk cara ya membuat PowerPoint. Berarti saya yang tahu harus bertanggung jawab untuk memberitahu gitu, jangan hanya diam di tempat gitu, tidak mau membantu. Kemudian loyal, menjaga nama baik sama ASN, pimpinan instansi dan negara, menjaga rahasia jabatan negara, memegang teguh ideologi Pancasila. Ya, kita sebagai masyarakat Indonesia harus tentunya berpegang teguh kepada Pancasila. Dari situ kan ada 5 nilai-nilai Pancasila yang harus 5 sila yang harus kita pegang dalam melaksanakan tugas. Sesuai dengan materi di agenda 1, nilai-nilai bela negara. Harus tentunya seperti yang harus saya lakukan, ya melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing di dalam lingkungan sekolah. Jangan sampai kita hanya tidak menghargai orang beribadah, misalkan agama lain beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Kita tidak menghargai, tidak bisa seperti itu. Oke, kemudian adaptif,
cepat menyesuaikan diri. Seperti di akhir-akhir ini kan di masa pandemi, guru dituntut untuk bagaimana menyesuaikan dengan situasi yang ada. Kan siswa kan tidak ke sekolah beberapa semester akhir-akhir ini, jadi guru harus kreatif membuat misalkan pembelajaran lewat daring. Harus bisa gitu sebagai seorang guru, tidak boleh tidak, harus bisa. Jadi dibuatkan materi pembelajaran lewat internet dan dibuatkan pembelajaran lewat daring tersebut. Kemudian kolaboratif, ini harus penting bagi seorang ASN dalam melaksanakan tugas di lingkungan tempat kerjanya, menjaga kerjasama dengan guru dan juga dengan siswa, gitu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih, Vita. Sebelum yang lainnya, Ibu share screen dulu ya, izin ya. Ibu ingin memperlihatkan dulu lagi. Macet ya. Sabar ya. Ibu ingin menjelaskan dulu sedikit ya supaya kita tidak ini. Jadi setelah itu yang lain juga akan berkomentar. Harapan Ibu semua kita sudah bisa berkomentar. Nah, di sini kita lihat ya. Mengapa satu core value? Satu nilai dasar. Itu karena ya melestarikan atau menyederhanakan nilai-nilai dasar yang ada di Undang-Undang Nomor 5 2014 yang begitu banyak, dan dia ini kan kalau berakhlak ini sudah familiar dengan kita. Dari kecil kita sudah diajar bagaimana berakhlak ya. Nah, jadi di sini bagaimana memberikan penguatan budaya kerja ya, dan yang penting juga supaya kalaupun kita pindah ke tempat yang lain sama-sama nilai dasarnya berakhlak ya. Jadi dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, di organisasi apapun, sama-sama berakhlak, ya. Jadi dan memudahkan adaptasi, ya, juga menjadi unsur yang memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ini kita lihat secara keseluruhan bagaimana sesuai surat edaran Menpan RB nomor 2021 nilai-nilai dasar ASN itu sudah dikatakan berakhlak. Ya, tadi teman-teman sudah mengatakan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya, ini semuanya. Mari kita lihat satu-satu. Ya, bisa kelihatan slide-nya Ibu atau harus Ibu perbesar? Bisa? Bisa ya? Kalau Ibu perbesar, dia agak sulit Ibu balik lagi. Ya, jadi, nah di sini definisinya, ya semua sudah lulus ya. Komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Apa kata kuncinya? Responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Kalimat afirmasinya, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Apa ciri-cirinya atau apa kode etik, apa perilaku, panduan perilaku yang dirasakan atau dilihat orang bahwa kita telah melakukan salah satu nilai dasar ASN yaitu berorientasi pelayanan. Nah, panduan perilaku atau perilaku yang bisa diamati orang, bisa dirasakan, yaitu kan kalau ramah ya, dia bisa merasakan bagaimana kita ramah ya, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan ya. Bagaimana kita memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bagaimana kita melakukan perbaikan tiada henti. Itu adalah ciri-ciri atau panduan perilaku yang harus dapat dirasakan atau dilihat oleh masyarakat atau orang yang kita layani. Ya, di sini. Nah, sehingga kalau dalam rancangan aktualisasi kita mengambil nilai ini, apa yang kita akan buat? Ya, itu akan nanti ditugas. Ya. Mari kita lihat lagi, akuntabel. Ya. Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kata kuncinya apa? Integritas, konsisten, dapat dipercaya dan transparan. Ya. Kalimat afirmasi, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Apa ciri-cirinya? Atau kode etik panduan perilaku? Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab,
cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Tidak gampang. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Jangan karena ini kertas milik sekolah, baru konsep sudah pakai kertas baru, biar saja. Bukan saya juga yang beli, ya, tidak demikian ya. Tapi kita harus efisien dan efektif. Begitu juga seperti kata Dokter Gigi tadi ya, bahwa menggunakan peralatan atau barang milik negara secara bertanggung jawab. Ya, tidak bawa pulang di rumah. Karena buka praktek, kan tidak kelihatan juga ini tambal gigi biar ambil sedikit. Tidak demikian. Oke. Baik teman-teman. Kita lihat lagi satu, setelah itu Ibu ingin komentar. Nah, kompeten. Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Ya, seperti kata tadi bahwa teman-teman, ilmu terus berkembang. Apa kata kuncinya? Kinerja terbaik yang kita berikan. Ya, sukses, keberhasilan, learning agility, ya, ahli di bidangnya. Nah, kalimat pendorong apa? Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Bagaimana panduan perilakunya yang bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain? Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar. Ini penting ya. Misalnya, kita tahu bahwa di sekitar kita masih banyak yang belum bisa bikin PowerPoint karena dia lahir di masa kolonial. Kita membantunya. Bapak Ibu melalui mentor, kita mohon izin. Bolehkah saya membagi ilmu saya? Karena buat PowerPoint itu sebenarnya tidak susah. Yang penting tahu tekniknya. Ya, 5 menit jadi. Oh, tidak juga 5 menit ya. Oke. Kita mau membantu. Misalnya kita buat in-house training di sekolah kita atau di rumah sakit kita, di puskesmas kita. Ya. Nah, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ya, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Oke. Kita lihat lagi harmonis. Saling peduli dan menghargai perbedaan. Apa kata kuncinya? Peduli, perbedaan, dan selaras. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Apa perilaku? Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Oke, sebelum selesai, Ibu stop share. Ya, nanti kita masuk pada loyal lagi. Tapi Ibu ingin komentar dari Yogi dulu. Silakan Yogi, beri komentar. Ya, terima kasih Bu. Ya. Atas kesempatannya. Kita ditanya apa dan saya jawab saya siap menjadi ASN berakhlak. Dengan kebetulan saya bertugas sebagai perawat di poli rawat jalan Bu. Jadi dari situ dapat saya mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak ini. Yang pertama, beri satu contoh saja, beri satu contoh coba. Tidak usah banyak-banyak, satu dulu supaya yang lain punya kesempatan karena kita hanya sampai jam 9. Oke, teman-teman beri satu contoh yang belum ya. Oke. Satu contoh misalnya dalam berorientasi pelayanan. Jadi kita sebagai perawat, petugas perawat dalam menghadapi pasien harus memberi pelayanan yang prima dengan cara ramah kepada pasiennya, memberikan solusi kepada pasiennya jika mengalami kendala. Jadi jika pasien sakit itu kalau kita bisa melayani dengan ramah, dengan komunikasi yang terapeutik, jadi dia akan merasa senang. Pasien itu akan merasa senang dan dapat mengendalikan rasa sakitnya. Jadi sebagai perawat kita harus memberi pelayanan yang baik kepada pasien. Oke. Ya, terima kasih Yogi. Lanjut, Elis, apa komentarmu? Elis, silahkan. Ya Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti dengan video yang ditayangkan tadi, ya saya menjawab pertanyaannya. Ya saya siap untuk menjadi ASN yang berakhlak. Contoh nilai-nilai ASN yang berakhlak yang saya lakukan di sekolah tempat saya mengajar, yaitu pelayanan, berorientasi pelayanan. Saya melayani dengan prima. Sebagai ASN kita harus melayani dengan prima tanpa membedakan
siswa kita tanpa membedakan ras, agama, ataupun suku, dan membimbing mereka dengan baik. Sehingga mereka juga bisa merasa puas. Sehingga mereka terpacu untuk selalu ingin tahu. Terus untuk yang nilai akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Misalnya, saya sebagai wali kelas, saya harus betul-betul membimbing siswa saya dalam kelas ini, bagaimana caranya sehingga mereka lebih aktif dalam proses pembelajaran. Oke, contohnya satu saja ya, sudah ya. Oke, supaya yang lain bisa dapat kesempatan untuk menyampaikan. Oke, terima kasih. Iya. Contohnya misalnya siswa yang butuh arahan, misalnya dia susah untuk belajar matematika, jadi saya harus mengarahkan bagaimana caranya untuk belajar matematika dengan baik sehingga dia bisa memahami. Terus kompeten, contohnya saya mampu membantu guru yang misalnya anggaplah mereka tidak bisa mengoperasikan laptop, memberikan pelatihan misalnya untuk mengoperasikan Excel ataupun PowerPoint. Terus untuk harmonis, kita harus selalu menjaga lingkungan yang nyaman, misalnya harus berkomunikasi dengan baik tanpa ada saling menyudutkan. Terus untuk yang loyal, kita harus menjaga nama baik sekolah, nama baik atasan, dan rahasia-rahasia yang ada di sekolah. Terus ada tip, kita harus kreatif. Misalnya sebagai seorang guru harus menciptakan alat peraga yang bisa dipahami siswa dengan mudah. Terus untuk kolaboratif, kita harus saling bekerja sama untuk menciptakan visi dan misi sekolah. Misalnya membantu dalam kegiatan ekstrakurikuler, terlibat di dalamnya. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih, Elis. Sebelum Igi, Ibu jelaskan dulu sedikit ya, supaya kita tidak ini ya. Ibu akan memperlihatkan tugas dulu ya. Ibu akan memperlihatkan tugas dulu apa yang akan dikerjakan pada hari ini ya. Pada hari ini adik-adik membuat tugas individu, membuat ringkasan materi berakhlak dalam bentuk mind map ya. Jadi tidak perlu diurai secara rinci, tapi dia pakai mind map ya. Tugas kelompok, ada kelompok sudah bagi 2 kelompok ya. Kelompok 1 itu Hijrah, Arum, Elis, Mail ditambah dengan Igi. Ya. Ditambah dengan Igi. Kelompok 2 Alam, Made, Vita ditambah dengan Yogi. Ya, itu pembagiannya karena Igi dengan Yogi tidak Ibu ini karena kesulitan harus ada ketua baru dia bisa terjadi bisa buat kelompok. Jadi sehingga masuk saja ya. Jadi Igi di kelompok 1, Yogi di kelompok 2. Nanti tolong ditambahkan di daftarnya. Nah, ini tugas kelompok mencari profil ya, berbeda untuk tiap kelompok yang menurut kelompok memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Boleh secara umum ya. Boleh yang terbaru, boleh juga yang lama-lama tidak apa-apa ya. Tokoh-tokoh yang bisa dilihat bahwa oh dia sudah melakukan ini ya. Dia akuntabel, boleh salah satu nilai atau salah 2 atau 3 atau ketujuhnya ya. Oke. Nah, itu tugas hari ini ditambah dengan jurnal. Jurnal ini wajib hukumnya ya, harus 2 kali dibuat. Jadi hari ini buat ini formatnya ya, Ibu sudah buat formatnya. Format ini sudah ada di surat edaran dan dia wajib hukumnya. Jadi dibuat ini Ibu ambil sama ini ya, ini cuma karena ini Ibu foto, ini Ibu scan. Jadi pokok-pokok pikiran apa yang ada dalam itu telah dipelajari dan penerapannya bagaimana. Tadi kan sudah menyampaikan, itu saja yang dituangkan ya. Adik-adik ya,
Apa tadi yang sudah diomong-omongkan, yang saya sudah menjalankan ini, itu yang dituangkan ya dalam penerapannya. Ya, pokok-pokok pikiran kan yang dari mind map itu dianukan kembali, ya, ditulis secara singkat saja. Nah, setelah itu ini tugas besok, tugas individu, menjelaskan bagaimana peserta atau ASN mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di tempat kerja. Nah, yang penerapan tadi ditambahkan lagi di sini, ya. Tugas di jurnal ini, ya, di penerapan itu dituangkan kembali di sini dengan ditambahkan lagi, mungkin masih belum lebih jelas di sini ya rinciannya. Itu tugas besok. Nah, jurnal tetap ada di tanggal 23 juga tetap membuat jurnal. Setelah itu, ini yang penting tugas tanggal 25, 24 kan libur minggu. Bagaimana, jadi tugas kelompok hanya satu, tugas individu yang setiap hari ada. Ya. Bagaimana penerapan dan analisis ambil dari rencana aktualisasi, ya, atau kondisi yang ada di tempat kerja. Dari nilai-nilai berakhlak ini, ya, dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN. Yang Ibu ingin lihat kan, pakai ini, ya, lihat di sini. Ini tabel ini akan dipakai dalam rancangan, tapi kita sampai di tabel 5 dulu. Dan yang kolom ke-6, ya, ini sama dengan rancangan 1, 2, 3, 4, 5. Yang 6 ini harus kita Ibu tambahkan untuk memberi keterangan ciri-ciri atau perilaku. Tadi ya ada tadi ciri-ciri perilaku yang Ibu perlihatkan, ya. Itu yang diuraikan di sini, misalnya berorientasi pelayanan, apa yang kita buat, apa perilaku, misalnya tidak harus ketiga-tiganya, hanya salah satu, ya. Oke, jadi kegiatan sebaiknya diambil dari rancangan supaya tidak kerja 2 kali. Dari kegiatan, satu kegiatan harus ada tahapan-tahapannya. Nah, kalau dia susah kita buat tahapan, artinya kegiatan kita terlalu sempit. Kita cari yang besar. Dalam rancangan itu, dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi, ada persiapan, ada pelaksanaan, dan ada evaluasi. Paling tidak ada 3. Ambil salah satu saja, ya. Apakah dalam pelaksanaan kita ambil atau dalam persiapan, terserah, ya. Setelah itu kita susun output. Dari setiap tahapan akan keluar output. Dari setiap tahapan akan keluar output, ya. Dan dari setiap output kita akan melihat nilai-nilai berakhlak apa yang kita lakukan. Jadi nilai dasarnya keluar dari tahapan. Dan ini panduan perilaku yang kita akan lakukan. Oke, untuk tugas ada yang ingin ditanyakan? Halo? Tugas ada yang ingin ditanyakan? Silahkan tanya. Kalau sudah jelas, Ibu lanjut. Ya, Hijrah raise hand, silahkan. Terima kasih, Ibu. Yang pertama saya ingin bertanya tentang tugas kelompok. Apakah dibuat hanya dalam bentuk tulisan atau video atau bagaimana? Terserah. Mana yang paling baik? Mana yang paling mudah dilakukan? Baik, terserah. Terserah kelompok. Mau bikin video atau mau bikin tulisan, boleh. Dua-duanya boleh. Karena di hari ini ada tugas juga individu, ya, ada juga tugas learning journal. Jadi hari ini ada 3 tugas, tapi besok tinggal 2. Tugas individu dengan tugas learning journal. Yang tanggal 25 itu hanya 1. Tugas individu, tidak ada learning journal. Jadi supaya bisa lebih efisien, silahkan pilih mana yang paling mudah dilakukan. Ibu yang hanya Ibu ingin lihat, ya, bagaimana kemampuan kelompok melihat nilai-nilai dasar berakhlak diaktualisasikan oleh tokoh yang dipilih. Ya, boleh ambil dari media, boleh ambil dari mana, ya, boleh ambil dari video. Setelah itu kita kata-katakan atau terserah, ya. Oke. Ada lagi yang bertanya? Satu lagi, Bu. Ya, silahkan. Ini terkait tugas tentang rancangan aktualisasi. Kira-kira boleh tidak saya mengambil isu atau kasus di luar instansi saya, tetapi masih berkaitan dengan instansi? Contoh.
membuat bakti sosial yang mencakup Parlimutong. Bakti sosial terkait dengan fungsimu sebagai dokter Fungsi gigi. saya sebagai, ya, fungsi saya sebagai dokter gigi. Bisa, silahkan. Tapi ini lingkup, jadi melibatkan sampai Pemda. Ini kan kebetulan Ibu saya lagi buat kegiatan, dan setelah saya lihat kegiatan ini memang ada kaitan nilai-nilai berakhlak itu ada semua di dalamnya. Silahkan. Terima kasih. Silahkan, boleh saja ya. Yang penting disetujui mentor, intinya di situ ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan. Sebelum kita pindah ke nilai yang lain. Tentang tugas. Ya, silahkan. Yang tugas hari ini, Bu, itu batas pengumpulannya hari ini juga? Ya, biasanya jam 23.59. Oh, makanya menggunakan waktu, menggunakan waktu dengan baik. Ya, apakah tugas kelompok dulu dibuat? Ya, bagi tugas, siapa jadi, ada ketuanya sudah ada di situ masing-masing Ibu tunjuk. Ya, ketua mengaturnya, siapa cari apa, apakah dalam WA group atau minta difasilitasi oleh penyelenggara, terserah, atau di WA saja, biasakan begitu, terserah, atau mau bikin Zoom sendiri juga bisa, 45 menit kan bisa. Cari dulu masing-masing, baru kemukakan mana yang bisa diambil, gitu ya. Efisienkan waktu dengan baik, karena satu hari ini sampai jam 6 sore itu harus diisi dengan tugas. Ya, ini sama dengan ini pelatihan diefisienkan, tetapi tugas yang dimaksimalkan. Gitu. Oke, ada lagi yang ingin tanya? Cukup? Tidak ada ya, semua lengkap ya, semua sudah memahami tugas-tugas ya, learning journal ini yang Ibu katakan tadi. Jadi tugas yang ini ya, tugas yang tanggal 23 ini bisa diambil dari penerapan di sini, tinggal ditambahkan, lebih diinikan ya. Oke, mari kita bersambung. Tadi kita sudah sampai di harmonis ya. Sekarang kita loyal. Nah, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kata kuncinya komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Jadi biasanya ya, ini kan kode etiknya memegang teguh ideologi Pancasila, setia pada NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga nama baik sama ASN, pimpinan instansi dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Biasanya ini ada yang bertanya ke Ibu, Bu, kalau kami guru, loyal ini rasa-rasanya susah sekali diambil. Ya, tidak ada yang kena di sini. Apa yang kita kasih kena di sini? Ya, jadi misalnya dalam pelaksanaan kegiatan, coba Ibu tanya, mencerdaskan anak didik, itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 masuk tidak? Masuk, Bu. Masuk. Jadi dia kasih kena saja ya, misalnya dalam tujuan apa yang ada dalam pembukaan, misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, mencerdaskan kehidupan ya masyarakat, ada dalam situ, kita kaitkan begitu ya. Waktu ditanya oleh penguji, kenapa saudara mengambil loyal? Sudah dalam ini ya, biasanya sudah dalam menerapkan ya, dalam menerapkan metode mengajar ya, atau dalam melayani pasien ya, itu sudah loyal, itu sudah ini. Nah, di situ ya, misalnya dari Pancasila ada 5 sila, mana yang kena? Ya, kita pakai di situ untuk menjelaskan. Ya, misalnya nama baik ini tidak ada, kita bisa dapat menjaga rahasia jabatan tidak bisa kita dapat, kita ambil di yang satu ya. Tapi nanti kita akan jelaskan. Ya, kita akan rinci dalam misalnya perilaku ini yang kita ambil ya, di kolom 6 yang Ibu beri tugas dalam kurung ya, apa yang kita buat mencerdaskan anak didik ya, sebagai anak bangsa. Oke. Adaptif. Nah, ini kalau adaptif ini sangat umum, terus berinovasi. Misalnya ya, wah bagaimana saya bisa ambil adaptif ini cuma di SMP 1 atap.
Justru disitulah kemampuannya teruji, ya, kemampuanmu teruji bahwa terus berinovasi. Apa kata kunci? Inovasi, antusias terhadap perubahan dan proaktif. Kalau tidak ada laboratorium, tidak ada perpustakaan, mari kita buat, ya. Oke. Ciri-cirinya apa? Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif di sangat umum. Mari kita lihat yang terakhir, kolaboratif. Membangun kerjasama yang sinergi. Ya. Kata kuncinya apa? Kesediaan bekerja sama. Sinergi untuk hasil yang lebih baik. Ya, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Ini kadang-kadang kita susah melakukannya, tetapi kalau kita lakukan itu akan mendapatkan hasil yang terbaik. Kami membangun kerjasama yang sinergi. Apa? Perilaku, panduan perilaku atau kode etik. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Ya, kita memberikan kesempatan kepada kepala sekolah, kepada guru-guru yang lain untuk berkontribusi. Bagaimana ikut dalam kegiatan untuk misalnya belajar, ya, sehingga dia bisa menggunakan teknologi yang lebih baik. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Ya. Terbuka dalam bekerja sama. Contoh tadi, ya, melakukan kegiatan di tingkat Pemda. Kita harus terbuka baru bisa bekerja sama, ya. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ibu akan memberikan contoh satu, ya, untuk kolaboratif yang pernah Ibu lakukan. Bagaimana Ibu menjadi ketua tim pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ibu. Nah, Ibu melakukan hal ini secara kolaboratif. Jadi setelah mendapat SK dari Bupati sebagai ketua tim, karena di dalamnya ada Dinas Pertanian, bagaimana mengentaskan kemiskinan, ya, Ibu waktu itu di penyuluhan sebagai kepala penyuluhan. Nah, Ibu melakukan tugas di penyuluhan, tugas dan fungsiku sebagai penyuluh-penyuluh Ibu gerakkan. Dengan dinas lain bagaimana? Dinas Pertanian, dia menyiapkan benih dan sarana produksi yang unggul. Ya. Dengan PU, dia menyiapkan fasilitas jalan yang baik menuju kantong-kantong produksi. Ya. Dengan kesehatan bagaimana? Nah, dia menyiapkan atau membackup kesehatan masyarakat sehingga sehat untuk bekerja. Nah, Pemdes bagaimana? Dia menggerakkan kepala-kepala desa untuk bersemangat mengawal kegiatan ini. Ya. Perindak bagaimana? Ya, dia menyiapkan, ya, industri-industri untuk bagaimana bisa mengolah hasil jagung menjadi pakan ternak. Perdagangan bagaimana? Dia menghubungi channel-channel untuk menjadi penampung. Ya, jadi melalui badan usaha milik daerah, ya, di sini bisa membeli dan ini bisa berhasil. Jadi dari target 1.000 hektar tertanam ternyata masyarakat begitu antusias. 1.200 hektar jagung bisa tertanam. Ya, ini contoh dari kolaboratif. Bagaimana kita terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Tujuannya sama, mengentaskan kemiskinan. Misalnya tujuannya ibu hijrah sama. Bagaimana masyarakat memahami bahwa memiliki gigi yang baik dan sehat itu sangat penting dalam artian apa? Ya, memberi kesempatan kepada berbagai pihak berkontribusi. Oke, Ibu stop share dulu. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Jangan sungkan-sungkan. Oke, tadi masih ada yang belum berkomentar. Ibu ingin komentar dari Igi dulu. Silakan Igi. Ya, terima kasih Ibu. Kalau ditanya, apakah kamu siap untuk menjadi ASN yang berakhlak? Ya, saya siap. Saya mungkin hanya memberikan satu contoh saja, Bu, ya. Ya, silakan satu contoh supaya Made masih ada kesempatan. Untuk satu contoh, ASN yang berakhlak yang saya lakukan di rumah sakit, yaitu yang kompeten. Kita sebagai bidan harus bisa melalui uji kompetensi dulu, baru bisa mendapatkan surat izin bekerja. Seperti itu. Kita harus mengerjakan tugas dan fungsi kita di kebidanan
itu sesuai dengan standar operasional prosedur, yaitu SOP yang telah ditetapkan. Jadi kemudian setiap dari kompeten itu kita juga harus mengikuti diklat-diklat pelatihan untuk memperbarui ilmu kita, updating ilmu supaya ilmu yang kita miliki, kompetensi yang kita miliki tidak tertinggal seperti itu. Kemudian setelah dari updating ilmu kita bisa mengajarkan ke teman-teman kita yang mungkin belum sempat mengikuti, kita bisa mengajarkan, kita bisa men-sharing ilmu yang telah kita dapat seperti itu. Sehingga kita bekerja sesuai dengan kompetensi kita dan kita ahli di bidang yang kita berikan pelayanan kepada pasien kita. Seperti itu, Ibu. Oke, luar biasa, Igi. Terima kasih. Selanjutnya silahkan Made berkomentar. Karena tinggal Made yang belum ya. Silahkan Made. Ya Ibu, terima kasih sebelumnya. Tadi ditanyakan apakah Anda siap menjadi ASN yang berakhlak. Di sini saya siap sebagai seorang guru atau ASN yang berakhlak, yaitu dengan memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan tidak boleh berhenti ketika kebutuhan siswa itu sudah dapat terpenuhi, melainkan kita sebagai seorang guru harus terus-menerus meningkatkan pelayanan dan memperbaiki mutu layanan pendidikan agar layanan yang kita berikan kepada siswa melebihi harapan siswa. Terus prinsip saya sebagai seorang guru yaitu adalah pendidikan hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan pendidikan hari esok akan menjadi lebih baik dari hari ini. Mungkin itu komentar yang dapat saya sampaikan, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Made. Luar biasa. Jadi, teman-teman, di sini Ibu sudah bisa menangkap ya bahwa kita semua sudah memahami dengan baik apa yang menjadi nilai-nilai dasar yang akan kita aktualisasikan, kita implementasikan dalam tugas dan tanggung jawab kita dalam profesi kita masing-masing. Dimanapun kita berada, apakah kita di SMP 1 atap, jangan gentar karena kita ada di dalam SMP 1 atap yang sangat minim fasilitasnya. Atau di SD terpencil, SD kecil, biasanya SD kecil. Ibu sudah memahami itu, dan kita jangan kendor hanya karena lingkungan yang demikian, tetapi kita harus bertekad, punya semangat, ya. Tadi ya sudah dalam nilai-nilai dasar ASN itu berakhlak semua ada lengkap. Jadi kita harus terus berinovasi. Bagaimana kita menggunakan lingkungan yang ada, ya. Kalau tidak ada laboratorium, kita ajak siswa-siswi kita, mari kita keluar. Ada laboratorium alam yang besar yang bisa kita manfaatkan. Ya, misalnya SMP kan harus sudah melihat bagaimana makhluk hidup itu ada, coba. Jadi instrumen yang kita berikan kepada siswa-siswi harus jelas. Itu bisa jadi dalam rancangan kita. Bagaimana kita mengajak siswa-siswi kita melihat alam. Misalnya mau belajar matematika, mari kita lihat ya, di alam apa yang kita bisa pelajari. Dengan alam yang ada, apa yang kita bisa belajar. Ya, atau misalnya dengan situasi anak-anak ada yang masih belum tahu membaca. Wah, jadi ini resikonya, ya. Biasanya karena apalagi pandemi, karena tatap muka itu terbatas, sehingga mereka belajarnya lebih banyak di rumah, dan di rumah ternyata mereka hanya lebih banyak bermain. Ya, bagaimana peran orang tua di sini? Kita berkolaborasi dengan orang tua, ya, bekerja sama untuk bagaimana bisa mereka juga mengawasi anak-anak melakukan tugas-tugas yang kita berikan. Apa yang kita kerjasama dengan orang tua? Kita kunjungi orang tua. Untuk anak-anak yang agak-agak terbelakang, kita harus mengunjungi orang tuanya. Ibu, Bapak, ya saya sebagai wali kelas berkeinginan agar anak ibu bisa lebih pandai dan bisa mengikuti perkembangan teman-temannya yang lain. Jangan kita bilang anak ibu masih bodoh ya, tidak perlu ya. Jadi kita harus menyemangati juga orang tua untuk bagaimana dia bisa berperan sebagai orang tua dengan tugasnya, walaupun misalnya dia harus ke kebun, ya, malam-malam saja Bapak Ibu bisa mengoreksinya, mencentang saja bahwa dia sudah mengerjakan tugas yang diberikan oleh saya, Bu. Ya,
Jadi atau memarap saja atau apa yang bisa, kalau dia bisa memeriksa lebih bagus. Nah, bagaimana kita berkolaborasi ya. Sekarang bagaimana kita adaptif ya dengan situasi yang ada ya. Kalau dia berjauhan ya kita bikinlah tempat di mana kelompok-kelompok itu ya. Kalau dia terlalu jauh-jauh kita ambil, kita yang harus ke situ untuk kita mendekatkan diri kepada mereka. Nah, yang belum tahu membaca kita pakai media atau model metode dengan yang menyenangkan supaya mereka mau belajar ya. Karena kalau belum tahu membaca itu waduh repot banget ya, orang Jawa bilang repot banget karena dia tidak bisa memahami semuanya. Pembelajaran kita akan sia-sia kalau di dasar dia tidak bisa membaca. Nah, kalau dia matematika dia masih lebih mudah ya. Tapi yang penting dia tahu membaca. Jadi menghitung pakai jemari. Ya, ada kan tekniknya itu ya. Bu Vita tahu sekali itu ya, bagaimana pakai hitung-hitung yang cepat ya. Lihat di YouTube bagaimana orang anak-anak India itu bisa mengalahkan anak-anak yang dari Cina untuk menghitung. Ya, Ibu pernah menontonnya. Dia tekniknya bagus sekali. Ya, itu jadi teknik-teknik sederhana boleh diajarkan. Dan mereka diminta untuk membuktikan dengan waktu yang kita tentukan. Supaya dia merasa termotivasi. Bagaimana kita memotivasi mereka. Nah, juga di rumah sakit ya. Di rumah sakit apa yang kita bisa bikin. Ya, mungkin saja pasien-pasien kurang memahami bagaimana ya mengatasi rasa sakit waktu mau melahirkan. Ya, itu kita bisa beri ilmunya kepada mereka. Pendamping pasien misalnya ya, suami untuk bagaimana menjadi pendamping yang baik ya. Ada banyak-banyak yang bisa kita buat. Oke, sebelum kita berakhir, Ibu ingin tanya untuk tugas ada yang ingin ditanyakan atau materi kita hari ini? Silakan Made Resen. Terima kasih Ibu. Sebelumnya saya cuma bertanya tentang tugas individu yang untuk hari ini Bu, yang membuat ringkasan materi berakhlak dalam bentuk mind mapping itu bisa dibuat dalam bentuk PPT dia Ibu atau tidak cuma usah dalam Word saja? Dalam Word saja. Iya, oke. Tugas-tugas tidak dibuat dalam PTT. Tidak usah, ya. Tidak usah dalam PTT, kan Word juga bisa ditampilkan. Dalam Word juga dia bisa tampil. Tidak usah. Agak repot. Kita kesulitan ruangan. Kalau kita buat dalam PTT, kita akan kesulitan membuat buat ruangannya. Tapi kalau dia dalam Word, kita bisa lebih baik ya. Dan bikin mind map itu ada tekniknya, bisa diunduh ya. Anak milenial jago itu ya. Jago. Ibu saja ini kolonial bisa bikin, apalagi Bapak Ibu ya yang begitu fasih ya, pandai dalam mengoperasikan komputer, laptop, tidak susah. Oke? Ada lagi yang ingin tanya? Ya, berkaitan dengan materi nilai-nilai supaya, nah itu yang Ibu katakan tadi, yang learning journal dibuat hari ini. Untuk tugas besok diambil dari penerapan learning journal hari ini, ditambahkan sedikit ya untuk tugas besok. Nah, tetap juga dibuat learning journal. Apakah learning journal hari ini ditambahkan lagi sedikit apa yang bisa ditambahkan ya, supaya dia ada tambahannya. Jadi supaya ada kelihatan pekerjaanmu, kan Ibu akan menilainya ya. Ibu akan menilai di mana tambahnya. Kalau perlu digaris tebal itu ya, dikasih tebal supaya gampang Ibu melihatnya. Oh, ini tambahannya ya, atau dibikin poin-poin, dikasih merah poinnya, ya boleh dikasih tebal supaya Ibu bisa melihat, oh ini tambahan untuk besok, tugas learning journal besok ya. Nah, tapi bisa diambil begitu ya. Tugas kelompok yang Ibu katakan harus berbeda, tokohnya harus berbeda. Tokoh kelompok 1 dengan tokoh kelompok 2 tidak boleh sama. Boleh tokoh zaman dulu-dulu, boleh tokoh modern, boleh tokoh zaman sekarang. Tidak ada batasan. Satu saja tokoh untuk menilai hal-hal apa yang sudah dia lakukan, walaupun dia bukan misalnya ASN, tidak apa-apa, tetapi dia sudah menerapkan, ya, mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak ini. Dari apa? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak harus 7-7-nya.
tapi paling tidak ada 1 atau 2 atau 3 ya dari nilai berakhlak itu yang bisa digambarkan dengan apa yang sudah dia buat, apa yang sudah dia lakukan. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ini Ibu evaluator sudah muncul. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ada waktu kesempatan 1 menit lagi. Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, tanyakan memang. Iya, jangan bingung bikin tugas, karena tugas wajib hukumnya ya. Dia tugas hari ini masuk sampai dengan 23.59 malam. Ya, tugas besok juga demikian, batasnya 20 jam 23.59. Tugas juga hari Senin batasnya demikian. Kita akan berjumpa pada tanggal 26 akan membahas sebagian dari tugas-tugas, tetapi tidak akan Ibu undi untuk siapa yang akan tampil. Oke? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat ya, tetap semangat. Dan terima kasih untuk Ibu evaluator yang sudah mendampingi, juga yang dari BKPSDM Parigi, Prandi, terima kasih sudah mendampingi kami ya dalam kegiatan pagi hari ini. Iya, silakan. Arwan, masih ada yang tanya? Silakan. Terakhir. Mau tanya nomor WA-nya Ibu. Bisa minta nomor WA-nya Ibu. Tadi dan ditaruh tidak dilihat. 0853 946 70590. Di slide-nya Ibu ada? Di perkenalan tadi coba buka ya. Oke. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh di WA, tidak apa-apa. Tapi tulis ya namamu siapa supaya tahu gue angkatan berapa. Oke, terima kasih. Sekian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Mana jawabmu? Semangat pagi. Semangat. Yes. Jawabnya pagi, yes. Ulang. Semangat pagi. Pagi, yes. Iya, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Mas Diani waktu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bu Martin. Terima kasih banyak Martin atas atensinya hari ini bersama kami peserta dan juga evaluator. Masih Kita ada menunggu waktu ya? beberapa detik lagi kayaknya. Oh iya, rupanya jamku terlalu apa? Ditambah setahu dia punya anu tadi. Oh iya. Oke, saya punya sudah lewat 1 menit. Soalnya biasanya langsung terlempar, makanya waktu jam ini Ibu langsung. Kalau ada yang masih bertanya silahkan, masih ada waktu. Ya masih 1 menit. Ya 1 menit silahkan. Ada yang mau tanya? Tugas, ya kan yang mind map itu sudah ada ya, Ibu bikin yang di yang berakhlak sudah ada, tinggal ditambah-tambah. Ya, tinggal ditambah-tambah. Tapi jangan usah taruh di PowerPoint. Ya, bisa langsung dicari di modul juga ya, modul bisa ditambah-tambah apa yang bisa dilakukan ya. Tapi di jurnalnya harus dikomentari ya. Oke. Ada? Ya silakan Igi, raise hand. Ibu, ini Bu mohon maaf untuk pertanyaan untuk tugas individu yang hari ini. Untuk learning journalnya itu kan di situ diminta juga untuk profil tokoh. Setiap ininya kita kasih profil tokohnya satu saja atau ini berbeda-beda? Tugas kelompok satu saja, masih tugas kelompok itu profil tokoh di learning journal.